Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini diberikan berbagai limpahan karunia yang begitu banyak sehingga apabila kita hendak menghitung karunia kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentu kita tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya, saking melimpahnya karunia tersebut. Wabil khusus adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Karena tanpa adanya kenikmatan iman dan Islam, tentu kenikmatan-kenikmatan yang lainnya menjadi sesuatu yang nampak sia-sia belaka. Maka dengan adanya iman Islam itulah kenikmatan-kenikmatan yang lain akhirnya mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersungguh-sungguh hendak mempertahankan kenikmatan tersebut sampai ajal menjemput kita, karena kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat tidak bisa ditempuh kecuali dengan iman, dengan Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, ahlul baitnya, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Tentu saja kita berharap diakui sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita juga merasakan bersyukur yang sedemikian mendalam. Kenapa? Karena sampai detik ini kita dimasukkan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam bulan Muharram, atau biasa orang Jawa menyebutnya dengan bulan Suro. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh para khatib, ustadz bahwa bulan Muharram termasuk salah satu rentetan bulan haram, bulan yang mulia di antara 4 bulan. Ya. Bulan-bulan yang ada di dalam tahun Hijriah. Kalau merujuk kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, di sana ada 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan haram, bulan yang mulia, maksudnya seperti itu. Kemudian merujuk kepada hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bulan haram itu adalah yang pertama bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka di dalam Al-Quran ayat 36 surat At-Taubah, di dalamnya ada firman Allah yang penggalanya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut.
Maka Ibnu Abbas memberikan penjelasan, kita tidak boleh berbuat zalim di seluruh bulan-bulan yang ada pada bulan Hijriah, ya, mulai dari bulan Muharram, Safar, ya, dan seterusnya sampai kembali Zulhijjah tidak boleh berbuat kezaliman. Tetapi kemudian beliau menjelaskan khususnya lagi, ya, hati-hatilah kalian semuanya, maksudnya seperti itu, ditahdir sebagai peringatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kalian berbuat kezaliman di 4 bulan tersebut. Sesuatu yang boleh saja dilarang saat itu, misalnya adalah peperangan dan sebagainya, ya, hendaklah mengadakan kejahatan senjata. Peperangan adalah boleh membunuh dan sebagainya, tetapi di saat itu, di saat bulan haram, hendaklah beristirahat. Maka kemudian beliau melanjutkan tentang keutamaan bulan haram tersebut, ya, adalah bahwa barang siapa yang berbuat kezaliman maka akan dilipat gandakan dosanya atau catatan keburukannya. Demikian sebaliknya orang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan kebaikannya. Jadi artinya diperbesar karena keharaman atau kemuliaan bulan tersebut. Khususnya di bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, tentu ada amalan-amaliyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya yang paling terkenal adalah Shaum Asyura, Shaum hari ke-10 dari Muharram ini. Maka saya menasihatkan kepada diri saya dan panjenengan semuanya memperhatikan sunnah ini, semoga bisa menjalankan Shaum Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, di mana dikatakan adalah penghapus dosa setahun yang lalu. Jadi itu diantaranya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik saum setelah Ramadan adalah saum Asyura, saum yang ada di bulan Muharram ini. Itu yang menjadi perhatian kita. Kemudian yang fatihullah rahimahullah, Bapak Ibu sekalian yang bahagia, ketika kita ingat pergantian tahun, karena tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram, tentu kita akan kembali mengenang secara histori bahwasanya terjadinya tahun Hijriah, ya, belum dipakai pada zaman Rasulullah SAW. Dalam penetapannya tanggal bulan ke-1-nya Muharram, keduanya Safar, itu ya, kemudian Jumadil awal, Jumadil akhir, itu belum dipakai, ya. Rabiul awal, Rabiul akhir, dan Jumadil awal, Jumadil seterusnya itu belum dipakai di zaman Rasulullah dalam pengertian hitungan bulan ke-1, keduanya belum. Secara nama iya, dan itu baru dipakai, ditetapkan secara resmi adalah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemungkinan tahun kelima dari diangkatnya beliau menjadi Amirul Mukminin, artinya kurang lebih 17 tahun semenjak hijrahnya Rasulullah. Rasulullah hijrah tahun ke-13 ke Nabinya, ya. Kemudian setelah itu 10 tahun di Madinah, kemudian beliau wafat, kemudian Abu Bakar menggantikan, kemudian Umar bin Khattab menggantikan. Nah, di saat Umar bin Khattab menggantikan itulah dikumpulkan para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab memberikan penjelasan bahwasanya umat Islam harus mempunyai ketentuan hitungan tahun untuk pertama peribadahan, kedua adalah untuk surat menyurat, administrasi dan sebagainya. Saat itu belum ditulis tahun, maka para sahabat mengusulkan bagaimana kita mulai dari Maulid Nabi. Ada yang mengusulkan seperti itu. Bagaimana kalau kita tandai dari Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, karena itu kejadian besar, termasuk mukjizat yang besar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengusulkan
Bagaimana kalau dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, dan kebetulan Umar bin Khattab juga berpikiran seperti itu, beliau menyetujuinya sehingga ditetapkanlah tahun di dalam Islam adalah kalendernya Hijriyah berdasarkan perputaran bulan. Sehingga kalau kita hitung setiap bulan itu 29,5, ya 29,5 hari. Sehingga kalau di total satu tahun kurang lebih adalah 364, dan itu selisih 10 atau 11 hari dengan tahun kalendernya miladiyah atau masehi. Sehingga tidak tentu musim di kita. Maka kalau kita berada di bulan sekarang ini, bulan Juli, ya ketika kita masuk Muharram, maka pada zaman Rasulullah hijrah, ya belum tentu pada tanggal atau bulan yang sama pada bulan Juli. Bahkan di dalam kalender yang diberikan oleh ahli sirah, ahli sejarah, kurang lebih adalah antara bulan September Rasulullah itu ketika itu mengalami masuk bulan Muharram atau menentukan hijrahnya. Jadi buat bulan rahimahumullah, tatkala kita berbicara tentang pergantian tahun, walaupun kita tidak memperingati seperti orang-orang yang memperingati tahun baru Masehi, ya, betapa putra putri kita bahkan orang tua menghormati, merayakan dan meramaikan tahun baru Masehi, pergantian tahun yang biasa tahun Januari, ya Februari dan sebagainya, pakai bulan itu yang kita pakai dalam administrasi keseharian begitu luar biasanya, meriah sekali. Tetapi kita walaupun tidak semeriah mereka dalam memperingati pergantian tahun, seminimalnya kita mampu menangkap substansi, mampu menangkap, ya, di balik sejarah yang ada, sehingga ibrah pelajaran iktibar itu bisa mengingatkan kita bagaimana orang-orang terdahulu, ya, kaum pendahulu as-sabiqun al-awwalun dari umat ini, ya, memperjuangkan Islam sebagai rahmatan alamin. Rahmatan lil alamin itu betul-betul, ya, mengalami perjuangan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Kata hijrah, ya, bagi kita, ya, kemudian tahunnya hijriyah, kembali ke hijrah, berarti hijrah maknanya, ya, barangkali oleh sebagian umat Islam kita mengartikan adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari tempat yang lebih aman, barangkali begitu saja. Tapi makna hijrah ini, kalau kita kembali merujuk pada sirah Nabawi, betapa beratnya sebetulnya kata hijrah itu sendiri, bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bermula adalah ketika Rasulullah berdakwah di kota Makkah, yang notabene adalah seorang kiri, kemudian mulai beriman di antaranya keluarganya. Bahkan yang beriman pertama kali dalam catatan adalah seorang ibu, istri beliau tercinta, Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, beliau seorang perempuan yang beriman kepada Rasulullah pertama. Baru keluarganya yang lain, sahabat karibnya yang dekat, baru meluas kepada orang-orang di luar daripada lingkaran kerabat dan sahabat. Tetapi kemudian menimbulkan gejolak yang luar biasa di tengah kaum kafir Quraisy. Maka saat itulah mulai ada gangguan-gangguan, entah itu intimidasi, entah itu penghinaan, ya, melecehkan Rasulullah, kemudian menyiksa para sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk Islam. Kita sangat mengenal sirah, mengetahui betapa
Bilal bin Rabah ketika masuk Islam mendapatkan siksaan yang sedemikian rupa sampai tingkat ya di luar peri kemanusiaan, dibawa ke tengah padang pasir, dikawinkan, dicambuk, hampir semua kulit-kulitnya itu nggak ada yang tidak bekas cambukan. Sudah begitu ditindih batu, padang pasir yang begitu panas sehingga beliau hanya keluar kata-kata apa aja begitu saja, saking nggak bisa menahan sakit dan juga penyiksaan terus ya, dan cacian dan makian juga. Demikian Ammar bin Yasir, ya kita mengenal beliau termasuk as-sabiqunal awwalun yang pertama-tama masuk Islam, ya. Kemudian beliau disiksa bersama kedua orang tuanya. Ada bapak, ada ibunya, bahkan ibunya disiksa sedemikian rupa di depan beliau sendiri, di depan Ammar, sampai menemukan syahidah pertama seorang perempuan dalam Islam, yaitu Ummu Ammar, ibunya Ammar. Kemudian beliau sendiri, Ammar sendiri, dicelupkan di dalam ember yang ada airnya sampai nggak bisa bernafas, sampai disuruh untuk berkata-kata sesuatu yang menghujat Rasulullah. Hai Ammar, engkau akan kami bebaskan kalau kamu mau mengatakan bahwa itu gila, bahwa Muhammad itu adalah menjenur, ya Muhammad itu pembohong. Maka kita yang akan mendapatkan akibat sangat besar karena menghujat Rasulullah berbeda dengan menghujat yang lain. Sehingga dia tidak mau, maka terus disiksa sampai antaranya dan tidak ini, yang layang-layang itu antaranya dan tidak ini, sampai kemudian dia berkata-kata dalam artian mantul mengikuti kata-kata orang Quraisy, Muhammad gila, Muhammad pembohong, begitu akhirnya dilepaskan dan ditinggalkan begitu saja. Setelah ditolong, maka Ammar begitu menangis di hadapan Rasulullah dengan menangis ya dari-jadinya. Tetapi kemudian disampaikan kepada Ammar, tenanglah, karena kamu dijamin surga. Tetapi Ammar terus menangis dan menangis, karena yang ditangis itu bukan masalah ya seberat-beratnya adalah kematian ibunya di depan matanya, itu sangat sekali membuat dirinya itu berpukul. Tetapi ada yang lebih berpukul lagi, justru adalah karena ucapannya yang mantul tadi, yang menghujat Rasulullah. Beliau sampaikan akhirnya kepada Rasulullah, maka Rasulullah kemudian tidak bisa menjawab karena itu urusan yang sangat besar. Menghina Rasulullah itu urusan yang sangat besar. Maka ditangguhkanlah jawabannya sampai datang ayat yang mengampuni, memberikan pengampunan kepada Ammar. Bahwasanya orang yang tidak sadar dalam ucapannya, sedangkan hatinya tetap beriman, dan demikian itu bukanlah satu penghinaan atau satu penghujatan kepada Rasulullah, sehingga Ammar menjadi tenang setelah. Jadi kalau itu sengaja bukan tidak ya menghujat Rasulullah baru dihukumi dengan hukum yang berat. Tetapi kalau itu tidak ya sesuatu yang disengaja, maka dikatakan sesuatu hujatan tadi tidak dianggap sebagai diampuni oleh Allah. Sehingga Waalaikumsalam, mari kita berhati-hati terhadap Rasulullah, karena menjadi paling dan paling makanan minum. Barang siapa yang berdusta pada Rasulullah SAW dengan sengaja, maka dalam ambil pelakunya dimakan. Jadi pelakuan yang besar, maka menjadi satu maka juga sangat ya kita hati-hati
Pada menghormati Rasulullah SAW karena sahaja kita nempel. Artinya Rasulullah adalah satu syarat diterimanya persahabatan kita. Kalau kita berhujat, kalau kita berinisiasi membina sama dengan orang kafir sama dengan keluar dari keyakinan Rasulullah, maka hal yang kecil yang adalah itu sangat berkah kepada diri kita dunia kita sebagainya jangan sampai itu Rasulullah kemudian lebih lagi beliau bersama itu cinta siapa yang Rasulullah keluarkan dari masing tidak boleh kalau sampai menggunakan sebagainya maka suku yang lain akan juga memusuhi ya sedangkan kalau tidak ada 7 suku di antara kaum Quraisy itu sehingga suku-suku yang lain juga takut akhirnya memboikot semua bagi bersama kalau nanti ada kaum maka orang tidak akan memboikot tidak dimakan sebagainya seperti itu yang seperti sudah kita dipasang dan berbagai hal di ekonomi sehingga tidak bisa masuk ke dalam suku yang normal sehingga tahun tersebut dikatakan di sisi lain beliau mengharapkan di luar suku beliau ingin mendapat mudah-mudahan keluarga sampai ada justru malah mendapatkan pembinaan lingkungan sama itu sehingga itu mengatakan ya Rasulullah gunung yang ada di timbangan pada orang pada seorang nabi dari Allah SWT maka beliau menjawab jangan oleh Jibril ya inna Allah sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang belum bisa memahami maka saya berharap ya dari poin itu ada hubungan dengan Allah. Kemudian beberapa kali Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berhijrah terhadap Syam ke Yaman akan 2 kali tapi masih ada sebagian pemerintah tinggal sampai ke Abbas ya kemudian yang terakhir yang 3 kalinya Rasulullah disuruh berhijrah bersama para sahabatnya yaitu kota Madinah yang berada melalui mimpi kata Rasulullah saya disuruh berhijrah di satu tempat yang anggurnya yang kebunnya kurmanya sangat subur di antara 2 bukit begitu kemudian mendengar kata seperti itu Abu Bakar bergegas untuk siap-siap berhijrah ya setelah itu ternyata para sahabat disuruh untuk mendahului beliau dalam berhijrah dan hijrah ya Bapak sekalian tidak seperti yang awal-awal saya sampaikan hanya bingung dari satu tempat ke tempat yang lain maupun dari tempat yang lain konsekuensi hijrah pada zaman itu ya di zaman yang kita kenal masih berbau dan dunia yang berlaku adalah
Orang yang memutuskan hijrah migrasi dari satu tempat ke tempat akan tidak terjadi sesuatu di tengah perjalanan, maka tidak ada yang melindungi lebih dari kaumnya itu, dari kalian. Tidak ada yang bisa menutup. Artinya dianggap orang yang apa namanya bebas hukum begitu. Jadi siapapun boleh misalnya merampas dan sebagainya yang tanpa ada konsekuensi dituntut oleh kaumnya. Itu kan hijrah. Artinya ya untuk menerima segala risiko ya dirinya nyawanya hartanya dilakukan begitu saja tanpa ada dituntut oleh siapapun yang kita pilih. Salah satunya adalah kita kenal namanya bin Sinan Al-Rumi, seorang strategi Al-Walun juga. Kurang lebih pengikut Rasulullah baru 30-an orang. Dia masuk Islam. Kemudian beliau datang dalam kondisi masih praktik miskin kota Makkah. Kemudian beliau berbisnis, ya, berniaga sehingga menjadi orang yang sangat kaya raya sekali. Bahkan ketika mendapatkan perintah hijrah, beliau membawa 10 pengalaman baiknya diisi dengan perbekalan yang penuh dari 10 pengalaman. Kemudian beliau melangkah ke orang berhijrah, tiba-tiba saja dihadang oleh orang Quraisy. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka. Ya, Suhaib, dulu engkau datang ke Mekah ini kamu miskin, kamu berbisnis di sini dari kaya raya. Kok enak saja kamu mau pergi dari kota Mekah membawa harta, begitu. Rupanya enggak. Ya. Dan pikiran orang-orang kafir, oh ini sudah tidak akan menghindari kota Mekah ini, karena iman dengan hartanya, dia pasti akan kembali. Ternyata yang dilakukan oleh Suhaib justru sebalik dari perkiraan. Wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya harta ini saya tinggalkan di sini bersama orang lain, apakah kalian membebaskan saya? Nah, rupanya orang kafir Quraisy kan lebih melihat kepada masalah materi tersebut. Tentu saja wahai Suhaib, tinggalkanlah hartamu maka engkau bebas. Maka Suhaib meninggalkan seluruh hartanya dan dia berjalan menuju kota Madinah. Padahal Madinah itu kurang lebih 400 kilo dari kota Makkah, berjalan kaki. Bayangkan kita 400 kilo jauhnya memang jauh, tetapi kalau dibayangkan dengan Indonesia jauh sekali. Di kita berjalan ada tumbuh-tumbuhan, Basimio bisa cari air banyak di mana-mana. Di sana itu hanya ada bebatuan, ada pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan sejauh perjalanan itu. Ya kita bayangkan kalau siang panas sekali, kalau malam dinginnya lebih dingin daripada di Indonesia ini yang kita sudah merokok kawalan itu ya, begitu apa namanya itu katanya ini fenomena apelion kan gitu ya, matahari atau bumi jauh dari edaran matahari paling jauh sehingga terjadi tiba-tiba ekstrim ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ekstrimnya di sana itu ya jauh lebih daripada yang kita bayangkan di sini gitu. Makanya kadang orang berhaji itu ya atau umroh itu ketika menghadapi situasi biasa di Indonesia kemudian cuaca di sana terkadang juga kaget sehingga menimbulkan perubahan fisik kemudian sakit dan sebagainya seperti itu. Gitu. Nah kita bayangkan juga Suhaib 50 juta harganya satu ekor unta, dia punya 10. Karena apa? Unta terbaik yang bisa memakai perjalanan jauh. Kurang lebih harganya 50 juta kali 10. Ya, 500 juta. Belum harta bendanya yang dibawa di atasnya. Beliau serahkan begitu saja kepada orang kafir. Bahkan dia tidak punya harapan di tempat baru nanti. Tidak ada harapan apa belum jelas. Apakah diterima atau tidak belum jelas. Apakah bisa berdiri lagi belum jelas. Tetapi kejelasannya adalah tetapnya iman, tetapnya Islam yang ada di hati. Jangan melangkah terus sesuai perintah Rasulullah untuk berhijrah, dan berhijrah itu wajib hukumnya di awal-awal
atau di saat sudah datang perintah tersebut. Ya, jadi jangan dibayangkan hijrah itu sesuatu yang ringan saja atau sesuatu mau hijrah tidak tidak. Hijrah itu adalah wajib kecuali bagi anak-anak orang-orang lemah yang belum bisa melakukan hijrah saat itu ditinggal oleh orang. Tapi bagi orang yang sudah memiliki kekuatan fisiknya kuat, kemudian lain sebagainya, bekal dan sebagainya itu ada, maka tidak ada alasan. Jadi artinya apa? Kalau tidak berhijrah itu selama itu, sehingga itu adalah pertahanan yang kuat, ya, yang orang beriman yang awal-awal harta atau akidah, ya harta atau agama ya harus kita azimin tusabirul niat. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar ya karena niat. Betapa banyak amal yang besar menjadi kecil gara-gara niat juga. Contoh, ketika kita sholat sendiri mendapatkan satu kebaikan, ya dicatat sebagai al-hasanah, satu kebaikan. Dikalikan 10, oke. Ketika kita sendiri sholatnya munfarid. Tapi ketika kita berjamaah, ya 27 derajat. Yang 1 kali 10 tadi dikalikan 27 derajat. Gara-gara niatnya sendiri berbeda dengan kalian berjamaah menjadi besar. Tetapi sebaliknya sholat, ketika kita meniatkannya tidak untuk Allah dan Rasulnya, sholat urusan besar. Tetapi niatnya tidak untuk Allah dan Rasul, tapi ada niat-niat yang lain tercampur kemurniannya, keikhlasannya menjadi kecil, ya bahkan bisa ditolak. Maka Rasulullah bersabda, bisa jadi orang itu sholat dia hanya mendapatkan 1/10-nya saja, dia bisa mendapatkan 1/20-nya saja, begitu seterusnya, tidak sampai 100%. Dia dapat 20%, dia dapat 30%, 40%, karena mungkin pertama niatnya yang tidak lurus. Maka Imam Malik mengatakan niat lebih afdal daripada amal. Niat afdal minal amal. Niat itu lebih afdal daripada amal, lebih utama. Kok bisa? Karena niat tidak bergantung kepada amal, sedangkan amal bergantung pada niat. Orang berniat sudah dicatat satu kebaikan, dilaksanakan dikalikan 10. Tapi orang beramal akan dicek dulu niatnya. Kalau amalnya benar, niatnya bagus, menjadi amalan sholihan. Ya, dia walaupun asalnya amalan sebaik-baik amalan, niatnya benar, ya sesuai dengan tuntunan, ya itu mendapatkan nilai. Tetapi kita tahu amalnya tergantung pada niat. Makanya orang berniat saja sudah menjadi amalan yang sempurna bagi kita. Niat yang baik, niat yang buruk tidak dicatat. Niat yang buruk dibatalkan, dicatat kebaikan. Begitu murahnya Allah SWT. Maka sekali lagi rahimahullah, meneliti ya bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu di dalam menegakkan kalimat syahadat ini. Mari kita perbaiki niat kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Umar bin Khattab meletakkan hijrah sebagai tahun hijriah di dalam Islam adalah tahun bahwasanya mulai kebangkitan Islam, titik tolaknya, landasan pertamanya adalah hijrah. Maka dari itu setiap menghadapi tahun baru, beliau kemudian berwasiat kepada kita, ya kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Islam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai saudaraku, hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian ini, ya hitung apakah kalian ini termasuk orang-orang yang baik atau termasuk orang-orang yang kurang baik, atau yang justru orang-orang yang buruk di hadapan Allah SWT. Itulah hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung oleh Allah SWT. Tentu adalah nasihat yang sangat indah sekali. Ikhwati fillah Allah, itu artinya
Umar bin Khattab yang memberikan pesan kepada kita supaya mentarbiyah diri kita masing-masing. Artinya apa? Artinya membimbing, menasehati, mengarahkan diri kita sendiri ya ke arah ketakwaan pada Allah SWT. Karena siapa yang akan mengarahkan diri kita pada titik akhirnya? Orang bisa melihat dengan 1000 naskah. Ya, Ustaz bisa menyampaikan dengan beribu-ribu berjuta-juta kata. Tetapi yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Apakah kita berpihak kepada takwa kita atau ujur kita, itu diri kita sendiri. Dan di antara hasil, di antara proses tarbiyah zatiyah, mentarbiyah diri kita adalah menghisap, menghitung introspeksi terhadap diri kita. Di titik awal ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan pendengar semuanya, luruskannya, mari kita menghisap, menghitung, mengintrospeksi diri kita supaya kita melihat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa ini memperhatikan amalan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Amalan apa yang akan kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mari kita perhatikan dari sekarang siapa diri kita sendiri-sendiri. Jangan nunggu 1 tahun, jangan nunggu 1 bulan. Setiap hari proses tarbiyah ini pada diri kita harus kita lakukan. Karena konsep di kita hari ini yang dibahas pada hari esok, hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia akan beruntung. Ciri-ciri orang beruntung, sukses, baik dunia maupun akhirat di situ. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang rugi, kata Rasulullah. Hari ini saja sama dengan hari kemarin itu rugi. Ibarat orang berdagang, dia belanja 40.000, dia jual 40.000, apa artinya dengan perdagangan itu? Dia sudah rugi, tenaga dan sebagainya. Rugi jelas dalam hitungan. Apalagi orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dikatakan oleh Rasulullah orang tersebut adalah orang pelaknat. Nauzubillah. Rahmatullah. Satu, luruskan yang kedua, mari perbaiki diri kita dengan cara terintrospeksi diri. Semoga dengan demikian kita bisa mengambil intisari ataupun makna daripada hijrah yang penuh kesungguhan dari para sahabat, dari Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya hijrah itu sangat berat sekali. Sedangkan kita hijrah secara makannya sudah tidak berlaku karena kita hidup di negeri yang aman. Tetapi hijrah secara maknawiyah yang harus kita perhatikan. Apa itu kata Rasulullah? Hijrah itu adalah orang yang berpindah ya secara maknawiyah. Ya, dari keburukan menuju kebaikan, dari kemusyrikan menuju kepada keimanan. Ya, dari hal-hal yang merugikan menuju kepada hal yang menguntungkan. Itu adalah hijrah secara maknawi berlaku sampai hari kiamat. Bagaimana kita menghijrahkan diri kita dari hal yang buruk menuju hal yang lebih baik. Apa kriterianya? Amalkanlah amal-amal ketentuan yang ada di dalam agama kita. Ya, pelajarilah supaya kita bisa beramal dengan baik. Tentu kita akan belajar. Kemudian kita pahami dan kita laksanakan. Itulah hijrah yang sesungguhnya yang akan berjalan berlaku terus sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang berhijrah, maka dia akan mendapatkan rahmat, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan semangat hijrah, mari kita perbaiki niat kita, kemudian kita tanamkan tekad kita untuk berkorban, kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan dari agama kita, memperbaiki diri kita, menghisap, menghitung diri kita apakah kita pantas nanti menghadap Allah dengan kriteria orang-orang yang bertakwa atau tidak, tergantung pada kita masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita
baik itu kehidupan dunia maupun kelak jauh kiamat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.